Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang saya ingin berbicara tentang posisi Wakil Bupati Ende melihat dengan perkembangan terakhirnya sekarang. Ada dinamika di Ende. Saya mau menyoroti dinamika itu dengan menghadirkan beberapa argumentasi seharusnya bagaimana. Dinamika ini harus kemana arahnya, harus bagaimana cara bertindak, dan apa solusi terakhirnya. Dengan pembahasan etika, kebebasan, pembahasan demokrasi, pembahasan dengan konstitusi, bahkan pembahasan dengan undang-undang atau regulasi yang ada. Ternyata penarikan surat pengangkatan saudara Erik Rede sebagai Wabub Ende sudah dibatalkan, atau surat keputusan atau perintah untuk pelantikan sudah ditarik kembali oleh Kemendagri. Ternyata saya mengikuti dinamika yang terjadi baik di NTT, di Ende maupun di Jakarta. Ternyata kasus itu berbuntut panjang ya, kayak air sungai mengalir sampai jauh. Yang saya lihat perkembangannya begini sekarang. Ada masyarakat yang menuntut supaya SK Erik Rede sebagai Wakil Bupati ditunjuk ke publik. Dari pihak Erik Rede sendiri, pihak Bupati, pihak Gubernur NTT, itu sampai hari ini tetap tidak bisa menunjukkan surat keputusan itu. Terjadi gejolak, sekelompok masyarakat berdemo di Ende. Ada yang berdemo di Kupang, ada yang berdemo di Jakarta, di Kemendagri, menuntut agar tunjukkan SK dari Mendagri supaya Erik Rede tidak dianggap sebagai wakil bupati ilegal. Kalau tanpa surat SK resmi ya ilegal. Terjadi pro kontra. Ada juga reaksi dari sekelompok orang yang mendukung Erik Rede. Dari beberapa LSM seperti TPDI, Kompak, Patma juga bersuara, menuntut juga. Bahkan saya mendapatkan berita bahwa TPDI yang dipimpin oleh Pak Petrus Celestinus sudah mengirim surat kepada Mendagri untuk batalkan pengesahan Wabub Ende Erik Rede. Jadi banyak reaksi. Terus di Ende sendiri, di tingkat masyarakat juga ada reaksi-reaksi tanggapan yang berbeda. Ya, intinya ada pro kontra lah sekarang ini. Saya pikir secara etika kita harus mengelola persoalan ini untuk menuju sesuatu yang baik. Itu secara etikanya. Tidak untuk merusak, tidak untuk konflik horizontal maupun vertikal. Tetapi hendaknya kita mengelola masalah ini menuju kebaikan, menuju kebenaran. Saya mengajak semua pihak supaya motif tanggapan tidak negatif. Tidak negatif maksudnya begini, harus motif netral. Motif tidak negatif itu maksudnya tidak untuk membenci atau menurunkan saudara Erik Rede lagi, misalnya. Tapi tidak juga untuk harus mempertahankan saudara Erik Rede menjadi Wabub. Tidak dalam motif itu ya. Motif itu saya anggap bahwa ini motif tidak netral, memihak membenci atau memihak harus mendukung. Tapi motif netral itu adalah motif untuk mencari kebenaran. Bahwa kebenaran, setelah kebenaran kita capai, terus ada efek apapun yang terjadi, misalnya apakah berefek kepada
Erik Rede harus turun lagi dari Wabub, dari kursi Wabub, atau Erik Rede tetap menjadi Wabub, itu soal lain, soal yang kedua. Target kita bukan mendukung atau menolak orangnya, tapi kita mendukung kebenaran. Proses yang benarlah yang kita dukung. Proses yang salah kita tidak boleh mendukung, itu etika. Kalau sampai salah pun harus dukung Erik, bukan dukung norma, bukan dukung hukum, bukan dukung kebenaran, ya kita tidak netral. Begitu juga dengan pihak yang lain. Bagaimanapun harus turunkan Erik, motivasinya begitu ya tidak benar juga. Jadi motivasi kita bukan mendukung orang atau membenci orang, bukan. Tapi motivasinya adalah tegakkan norma, tegakkan kebenaran ada di Ende. Meskipun resikonya apapun yang terjadi, ya harus diambil risiko. Tapi intinya kebenaran harus tetap ditegakkan. Saya lihat orang di Ende, saya mengikutinya lewat berbagai obrolan, baik langsung maupun tulisan-tulisan di media sosial. Saya ikuti, ternyata ada juga sih anggota masyarakat yang tidak peduli dengan soal keabsahan, soal kebenaran sebuah proses. Tetapi bagi mereka yang paling penting, yang terpenting ada Wabub, ada hasilnya Wabub bagi bupati ya. Tapi tidak penting prosesnya, entah salah atau benar gitu. Saya berpikir kalau kita berprinsip semacam itu, kesannya kita adalah orang-orang yang buta etika ya, buta norma gitu. Kayak orang berprinsipnya, yang penting saya punya uang, saya punya makanan untuk diberikan kepada anak istri saya. Tapi tidak penting bahwa tadinya saya mencuri. Proses yang salah. Kalau proses yang benar, oke, tidak masalah. Tetapi kalau diproses dengan salah, ya tidak bisa. Kita tidak bisa menerima hasil yang prosesnya salah. Tidak boleh prinsip begitu. Ada istilah buta warna dalam dunia fisika, dengan demikian kalau dalam dunia mental, ya kita buta etika, buta norma. Salah benar, ambil. Halal haram, ambil. Itu yang harus dihindari. Bagaimana mungkin orang sudah berkoar-koar sebagai kota Pancasila, Ende, kota Pancasila, tapi dalam hal berproses tidak mau tahu, mau halal haram disikat saja, yang penting hasilnya. Itu cukup mengkhawatirkan ya. Jadi seperti kita tidak peduli dengan norma, tidak peduli dengan tata kehidupan ini. Ini harus dikelola untuk sampai kebenaran harus terungkap. Yang salah harus salah terungkap. Yang benar harus benar, harus terungkap juga. Apa yang disuarakan untuk menunjukkan SK, surat keputusan dari Mendagri itu tidak salah. Sudah sesuai dengan konstitusi kita. Kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara di depan umum, menyampaikan pendapat, itu hak yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Tetapi mereka yang berpendapat berbeda, bahwa mereka mengatakan, misalnya ada yang mengatakan bahwa Erik Wabub yang sah, ya itu juga hak untuk menyatakan pendapat. Tetapi ingat, tidak boleh orang yang setuju atau yang berpendapat bahwa Erik Rede sudah sah itu menyerang orang yang mau mencari tahu SK Wabub, melarang mereka, menyerang mereka. Tidak boleh, karena mereka pun memiliki kebebasan. Jadi dalam konstitusi kita, kebebasan berpendapat itu artinya silakan setiap orang menggunakan kebebasan, tapi jangan menghalangi kebebasan orang lain. Jadi kalau Anda percaya bahwa Erik Rede sah, ya boleh. Itu sesuai dengan kebebasan Anda dilindungi oleh undang-undang, oleh konstitusi kita. Tapi Anda tidak boleh melarang orang yang berpendapat bahwa Erik Rede tidak sah.
atau mereka harus lihat SK dulu baru mereka percaya. Itu hak mereka juga, jangan dihalangi. Jadi kebebasan kita tidak boleh mengekang kebebasan orang lain, itu tidak boleh. Setiap orang dijamin bebas menyampaikan pendapatnya, tetapi Anda tidak pernah ditugaskan oleh konstitusi kita untuk melarang orang lain tidak boleh berpendapat berbeda. Yang mau menuntut kebenaran SK, melihat SK Wabub, itu harus dihargai. Jangan dihalangi, jangan digencet, jangan ditekan, jangan mengolok mereka, jangan dilarang. Kalau Anda melarang mereka berpendapat berbeda dari Anda, berarti Anda belum demokrasi, Anda belum paham tentang demokrasi, Anda belum paham tentang kebebasan. Kebebasan Anda bukan berarti menghalangi kebebasan mereka yang lain. Bicara tentang kebebasan selain konstitusi ya, kebebasan tidak terlalu sederhana. Orang filsafat saja mata kuliah kebebasan, mata kuliah etika, salah satu poin di dalam etika itu adalah kebebasan. Itu sampai berbuku-buku, bahkan beberapa semester untuk kuliahnya. Kebebasan itu banyak sekali dimensinya. Jadi bahwa Anda menyampaikan pendapat, kebebasan iya betul. Tapi ketika Anda melarang orang lain tidak boleh berpendapat berbeda, Anda mengolok, Anda melarang, Anda berjuang untuk mereka berhenti, ya salah. Jadi setiap orang tidak boleh saling melarang, saling menghalangi supaya ada orang lain tidak boleh berpendapat berbeda. Itu tidak boleh. Biarkan setiap orang silakan berpendapat sendiri-sendiri. Itu satu ya standarnya ya. Saya lihat muncul kelompok-kelompok saling serang seolah-olah orang jangan boleh berpendapat berbeda. Itu salah. Jadi hentikan ya pro kontra, hentikan nafsu untuk menyerang kelompok lain yang berpendapat berbeda, nafsu untuk menahan, menghalangi, itu berhenti. Kalau Anda tetap berjuang untuk melarang orang lain, halangi orang lain untuk berpendapat berbeda, ketahuan bahwa Anda tidak paham tentang demokrasi, Anda tidak paham tentang kebebasan juga, Anda tidak paham tentang konstitusi kita. Supaya memperlihatkan Anda paham tentang demokrasi, Anda paham tentang kebebasan, tentang hak, Anda paham tentang konstitusi, maka tidak ada A melarang B berpendapat, tidak ada yang menyerang orang lain yang berpendapat berbeda, itu tidak ada. Semua orang boleh berpendapat. Itu satu. Yang kedua, saya lihat penunjukan SK, tuntutan penunjukan SK, itu sebagai sesuatu perbuatan yang salah. Saya lihat ada wacana semacam itu. Ada juga yang mengatakan bahwa terserah bupati mau tunjuk SK atau tidak, gubernur mau tunjuk SK atau tidak, terserah. Dan menyalahkan orang yang menuntut supaya ditunjuk ke publik. Begini ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ya, tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Di undang-undang itu menguraikan apa yang harus dibuka kepada publik, entah berapa banyak pun orang, entah yang minta cuma 1 orang, yang meminta 1.000 orang, 1 juta orang, berapa miliar orang, sama saja. Setiap warga negara yang meminta, ingin mengetahui sesuatu, informasi publik, itu wajib hukumnya untuk diperbolehkan. Malah ada undang-undang yang mengatur bahwa wajib badan publik di sini, Pemda, Bupati, Gubernur, DPR, bahkan koalisi MJ, itu badan publik. Wajib hukumnya, sesuai undang-undang di sini, untuk membuka informasi publik. Itu namanya informasi publik. SK, surat keputusan, kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga publik, termasuk dalam hal ini Mendagri, SK itu termasuk, surat keputusan itu termasuk.
itu hukumnya wajib dibuka ke publik. Kalau ada anggota masyarakat yang minta dibuka atau minta dia mau lihat, itu wajib hukumnya harus dilayani. Bukannya tidak boleh. Ada amanah dari undang-undang keterbukaan informasi publik. Bahkan kalau siapa yang menghalangi informasi publik tidak dibagikan kepada publik, tidak dibagikan ke masyarakat, atau mempersulit masyarakat untuk mengakses, dia dapat diajukan ke pengadilan. Misalnya dalam hal ini, misalnya kalau bupati atau gubernur atau mendagri atau anggota DPR atau koalisi MJ bisa dibawa ke pengadilan. Entah pengadilan apa, apakah pidana atau PT UN, pengadilan tata usaha negara. Ada amanat undang-undangnya begitu. Nah, di undang-undang itu juga mengatur apa yang nggak boleh dibuka ke publik. Yang nggak boleh itu yang membahayakan negara. Negara bisa roboh, negara bisa bubar. Yang nggak boleh itu informasi, dokumen tentang kekayaan negara. Dan ada beberapa ya. Tapi kalau SK, kebijakan publik, kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga publik, itu wajib. Apalagi kalau sudah diminta oleh anggota masyarakat. Wajib hukumnya untuk dilayani. Dikasih tahu. Bahkan harusnya itu semua dokumen yang tidak dilarang, yang membahayakan negara, yang membuat negara bisa roboh misalnya, itu baru tidak. Selain itu, setiap saat, bila perlu sekarang zamannya digitalisasi, itu bisa dibuka ke publik. Publik bisa buka akses setiap saat. Dia bisa lihat, oh SK-nya Bupati nomor sekian, tanggal sekian. SK-nya Wakil Bupati nomor sekian, tanggal sekian. Dibuka. Kenapa ditutup? Jadi kalau ada orang yang merasa, pihak yang merasa sangat membutuhkan dengan SK, Wakil Bupati, ya harus dilayani. Kalau tidak dilayani, ya siapapun kelompok yang merasa dipersulit untuk melihat informasi publik, termasuk lihat SK Wakil Bupati Erik Rede, ya sah dibawa ke pengadilan, boleh, atas perintah undang-undang, amanat undang-undang. Jadi harus dibuka ke publik. Namun setelah dibuka, saya berharap supaya motifnya tidak untuk menurunkan Erik Rede. Dan juga motifnya tidak untuk mempertahankan Erik Rede jadi Wakil Bupati. Tidak di situ. Motifnya hanya untuk tahu. Kalau tidak ada SK berarti ilegal. Kalau ilegal tidak boleh. Harus turun. Kalau ada SK-nya, ya dia legal. Kita semua harus dukung, semua orang harus dukung. Erik Rede adalah wabub, kita wabub semua, kita orang Ende. Setiap ditanya kepada Bupati, kepada Pak Erik Rede sendiri, setiap orang tanya SK, selalu jawabnya semua sudah tidak ada masalah. Semua sudah melalui prosedur. Ya sudah diproses dengan benar lah pemilihan. Baik di tingkat koalisi maupun di tingkat DPRD. Sudah benar lah, begitu. Sebenarnya yang paling penting itu bukan soal kesimpulan yang dibangun. Kita memberi masyarakat supaya masyarakat percaya bahwa dengan kata-kata mengatakan bahwa semua sudah diproses dengan benar. Bukan itu saja, itu kan kesimpulannya. Tapi argumentasi untuk menuju kepada sebuah kesimpulan itu yang harus hadir. Kalau tidak, maka yang kita ngomong itu ngambang. Jadi tidak ada alasan, tidak ada penjelasannya itu loh. Dia harus ada penjelasan. Di mana? Buktikan bahwa proses dengan benar itu yang bagaimana? Buka filenya, buka datanya kembali. Tunjuk kepada masyarakat bahwa ini loh aturan negara, undang-undang mengamanatkan harus dengan surat persyaratan, surat DPP, parpol, koalisi ya. Itu regulasinya. Ditunjuk kepada publik. Ini buktinya. Ini buktinya surat
rekomendasi dari DPP, ini DPP Golkar, tunjuk ke wartawan atau dipublikasi ini dari Gerindra atau dari Demokrat atau dari mana. Pokoknya dari 7 koalisi partai itu, tunjukkan kepada masyarakat. Dan tunjukkan juga bahwa ini sudah terkirim, ada agendanya kan. Jangan memaksakan orang untuk harus percaya dengan omongan kita, bahwa ini semua sudah diproses dengan benar. Tidak begitu saja. Tapi yang paling penting juga adalah, kok dibilang prosesnya sudah benar dan tidak ada masalah, itu dari mana proses yang dikatakan benar? Nah, ya tunjukkan. Bangun argumentasi seperti kelompok yang tidak percaya bahwa tidak sah itu, mereka kan juga sudah tunjukkan buktinya. Ada surat-surat dari Kemendagri, ada dokumen administrasi di Kemendagri yang harus ditunjuk kepada publik supaya kesimpulan yang mereka bangun sebagai wabub tidak sah ini itu ada alasannya. Begitu juga di pihak DPRD, di pihak MJ atau di pihak Bupati atau di pihak Pak Erik Rede sendiri harus juga begitu. Harus tunjukkannya juga bukti sebuah proses yang benar itu kayak apa. Kita ini jangan membiasakan diri dalam dunia kebudayaan paternalisme ya. Kebudayaan paternalisme itu pokoknya kalau orang besar omong, kalau orang tua yang omong, itu percaya saja. Tidak boleh kalau tidak percaya itu. Harus percaya saja. Omongan orang besar, orang tua, orang berjabatan tinggi itu tidak akan pernah bohong lagi. Tidak begitu. Harus dibuktikan. Tidak dengan sebuah kesimpulan, tapi harus dengan pembuktiannya. Ada penjelasannya. Kebudayaan semacam ini jangan dipertahankan. Saya teringat kembali pada zaman Orde Baru. Orang mengatakan begini, orang berbuat begini dianggap ini tidak Pancasilais, tidak sesuai dengan Pancasila. Kita bukan ekonomi kapitalis, bukan ekonomi sosialis, tetapi kita adalah ekonomi Pancasila. Nah, ekonomi Pancasila itu yang kayak apa? Itu tidak jelaskan. Maka ada sebuah buku yang terbit lama, karangan Ignas Kleden, sosiolog, berjudul Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan. Buku ini sangat valid, sangat terkenal untuk dunia orang-orang akademisi. Diterbitkan oleh LP3S tahun 87 buku ini. Di sini salah satu yang dia mau mengatakan bahwa kita di Indonesia ini sukanya membangun kesimpulan, tetapi tidak menguraikannya, tidak mendefinisikannya, tidak menguraikan buktinya. Pokoknya ini tidak Pancasilais. Nah, yang Pancasilais kayak apa? Tidak tahu. Tidak ada penjelasannya. Kita itu bukan kapitalis, kita bukan sosialis, tapi kita adalah ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila yang kayak apa? Itu pada waktu itu tidak diuraikan. Sehingga banyak orang sedikit-sedikit dihubungkan dengan Pancasila, tidak Pancasilais, tapi yang Pancasilais kayak apa juga tidak ada. Akhirnya banyak orang jadi korban pada waktu itu. Kayak omongan penguasa itu dianggap benar, tidak ada bohongnya, tidak perlu penjelasan lagi. Nggak bisa, harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa proses yang benar itu kayak apa. Sampai sekarang kan orang nggak tahu, masyarakat nggak tahu proses yang terjadi di MJ. Apakah betul MJ punya surat-surat dari DPP, betul atau tidak rekomendasinya. Itu kan juga tidak tahu prosesnya yang bagaimana. Sudah terkirim atau belum surat-surat yang dari DPP itu ke Mendagri, itu kan juga tidak diuraikan, tidak dibuktikan, tidak dibuka juga file-file yang terjadi di ruang rapat DPRD. Nah, itu tadi terjadi gejolak di Indonesia, di negara Indonesia, di ND khususnya, NTT. Kalau di negara bijaksana, maka solusinya adalah satu, Pak Bupati di media pada saat dia melantik beberapa aparat ASN untuk jadi birokrat di ND, kalau tidak salah 75, melantik 75 pejabat. Ada sambutan Pak Bupati mengatakan bahwa ASN birokrasi tetap bekerja sama dengan Bupati dan Wakil Bupati Erik Rede, kata Pak Bupati. Karena katanya SK Mendagri sudah di tangan Pemda.
artinya sudah di tangan Pak Bupati. Kalau di negara bijaksana, langsung jangan omong bahwa SK di tangan Pak Bupati atau tangan siapa, kalau di Pemda atau di tangan Sekda. Ini loh SK-nya. Sebarkan ke masyarakat, tempelkan, sebarkan di lewat internet, pasang di websitenya Pemda, dipasang supaya masyarakat akses, disebarkan ke wartawan supaya dimuat di media massa. Begitu. Kalau itu di negara bijaksana, maka Pak Bupati sebarkan itu, publikasikan, tidak lagi omong. Yang kedua, kalau di negara bijaksana, pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mempublikasikan SK itu terus tidak mau mempublikasikan, ya harus dibawa ke ranah hukum, dibawa ke PT UN dengan menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Yang ketiga, kalau di negara bijaksana, koalisi MJ, DPRD, panitia pemilihan, Pak Bupati harus membuka suara. Memangnya kalau Mendagri bilang kalian tidak mengirim administrasinya kurang, benar enggak kalian lakukan itu? Benar atau tidak? Kalau tidak benar, omong, buka suara. Kalau tidak benar, kalian ternyata surat lengkap, persyaratan lengkap, berarti itu kan kekeliruan ada di Mendagri. Ya kalian berjuang ke Mendagri, tunjukkan suara, tuntut Mendagri, atau dikonfirmasi, melakukan koordinasi. Pak Mendagri, ini loh bukti berkas kami kirim ke kantor Bapak. Ini loh, nomor 1 ini, nomor 2 ini. Tapi kok sampai di tempat Bapak kok bilang tidak ada. Jadi harus konfirmasi, digelar ke publik. Setiap hasil konfirmasi itu digelar ke publik. Bupati, DPRD, koalisi MJ, panitia pemilihan harus ngotot menjelaskan, membela kalau kalian benar. Kalau kalian memang salah, nyatakan ke publik bahwa memang kami tidak mengirim, tidak lengkap persyaratan. Tapi kalau bilang lengkap, dia berjuang. Biar publik, masyarakat tahu bahwa kalian berjuang. Tidak bohong gitu loh. Kalau diam, berarti orang anggap memang salah. Berarti tidak lengkap benaran. Tapi kalau lengkap, dia berjuang. Atau kalau tidak lengkap, tapi kalau memang kalian akan punya alasan bahwa argumentasinya bahwa memang tidak ada kewajiban untuk melengkapi surat ini. Ya silakan bicara dan silakan berjuang ke Kemendagri. Habis berjuang, publikasikan perjuanganmu supaya masyarakat tahu. Jadi jangan diam, atau jangan cuma ngomong di Ende atau ngomong di Kupang benar, tapi tidak hadap-hadapan dengan Mendagri, tidak hadap-hadapan dengan Kemendagri. Tidak boleh. Kalau salah, nyatakan salah bahwa kurang. Tapi kalau tidak menyatakan kurang, berarti persyaratan terpenuhi semua. Oleh karena itu harus berjuang ngotot Kemendagri. Tidak boleh diam. Kalau diam artinya memang kalian lakukan. Kalau di negara bijaksana juga, kasus ini kalau toh akhirnya terjadi ilegal benaran, pelanggaran hukum, misalnya termasuk menyangkut keuangan negara yang dipakai dalam rangka operasionalisasinya tugas-tugasnya Pak Erick Rede ini, seandainya suatu waktu terjadi masalah hukum, maka harus diantisipasi dari sekarang untuk tidak boleh ada yang korban. Harus bertanggung jawab atas keuangan, bertanggung jawab atas inventaris negara yang dipakai, supaya misalnya ASN atau birokrat yang bertugas mengelola itu, supaya mereka tidak boleh menjadi korban. Oleh karena itu, menyangkut dana operasional atau inventaris daerah yang dipakai untuk operasionalnya Pak Erick Rede ini, itu harus dihati-hati. Terutama Pak Bupati harus mengambil alih menjadi penanggung jawab, supaya beberapa birokrat yang selama ini bertugas itu mereka tidak jadi korban. Bupati sendiri yang menjadi penanggung jawab yang muncul
dalam administrasinya, administrasi keuangan, administrasi inventarisasi daerah. Kalau di negara bijaksana ditempuh dengan cara itu. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.